absen dulu nih. Pada ada lagi di mana nih? Boleh ditulis di kolom chat. Lagi di Iya, mana Mbak sekarang? Keren. Hai, selamat siang Bu Henita. Wah, Solo hadir. Dari Tangerang, deket-deket ini. Yang Solo yang jauh ya. Dari Cempaka Putih. Oh, udah ada yang dari Medan. Dari Bandung, Lampung hadir. Oke. Oh, dari Kemayoran. Ini mah dekat atau sama kantor kita ya. Depok hadir. Pacitan hadir. Oke. Jadi Bapak Ibu, kita saat ini lagi masuk di musim Piala Dunia nih. Ada yang suka nonton Piala Dunia nggak? Coba ketik angka 3 kalau suka nonton Piala dari Aceh. Selamat siang, salam dari Selamat Dumai. siang. Saya favoritnya Jerman, Bu. Oh, oh, udah langsung nyebutin negaranya. Favoritnya Jerman. Oke, banyak ya di sini ya yang suka nonton Piala Dunia ya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, Piala Dunia itu dilaksanakannya di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko di tahun ini ya. Yang otomatis adanya perbedaan jam gitu ya. Jadi kalau misalnya di sana siang, di kita malam, di kita malam, di sana siang gitu ya. Nah, setelah kalau kita mau nonton, otomatis kita harus begadang nih, Bapak Ibu ya nggak sih? Tapi Piala Dunia itu dilaksanakannya juga nggak cuma pas lagi libur doang gitu ya. Pas kita lagi hari-hari kerja juga tetap dilaksanakan Piala Dunia. Nah, besokannya kita harus kerja. Kalau misalnya kita habis begadang, besokannya harus kerja, otomatis besoknya tuh kita ngantuk, ya nggak sih? Lalu solusinya gimana? Biar kita bisa tetap nonton Piala Dunia, tapi besoknya kita tetap masih berenergi. Nah, ini kita akan dijelaskan oleh Kak Adelina nih. Gimana? Udah nggak sabar kan? Kalau udah siap, coba ketik angka satunya di kolom chat bisa. Kalau udah siap. Kalau nggak siap, kita nggak mulai-mulai lah ya. Kita nggak panggilin lah ini Kak Adelinanya nih. Oke, ini udah mulai satu, 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 satu. Oke, kalau udah siap, mari kita panggilkan Kak Adelina. Oke, terima kasih Kak Karen atas pembukaannya. Oke, Bapak Ibu, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita udah lama nih Bapak Ibu ya kayaknya nggak ketemu di webinar. Udah beberapa minggu nih. Kemarin kita sibuk siapin VM seminar gitu. Jadi baru hari ini kita bertemu lagi di webinar Bapak Ibu. Kita Sekarang. Kak Karen atau Kak Ellen boleh di accept dulu request share screen-nya. Belum bisa nih. Oke. Mainnya nggak keliling-keliling jauh-jauh ya, Dek. Gimana? Bentar ya, saya share PPT-nya dulu. Oke. Oke, Bapak Ibu bisa dilihat nih Bapak Ibu nuansanya udah nuansa Piala Dunia banget ya. Karena kita udah mulai masuk ke musim pertandingan Piala Dunia nih Bapak Ibu ya. Biasanya kalau Piala Dunia itu identik dengan momen-momen nonton bareng, nobar bersama keluarga, bersama teman-teman, komunitas gitu ya. Dan biasanya kalau nobar gitu ya, karena ada perbedaan waktu dengan di luar negeri dan di Indonesia, biasanya pertandingannya akan berbeda beberapa jam. Jadi kalau kita nonton dari Indonesia, pertandingannya akan lebih sering di tengah malam atau bahkan di pagi subuh gitu. Jadi mau nggak mau kita nih yang masyarakat Indonesia apalagi ya yang masih sangat antusias dengan euforia Piala Dunia, euforia sepak bola itu pasti akan sering begadang kayak gitu Bapak Ibu. Nah, jadi kita akan bahas nih di webinar hari ini gimana nih SH Juara Cafe bisa jadi teman Bapak Ibu dalam nonton bareng atau nobar bersama keluarga
bola. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat nih, kalau pertandingan Piala Dunia nih, Piala Dunia, identiknya dengan ajang sepak bola terbesar di dunia gitu ya Bapak Ibu. Jadi euforianya nggak cuma di Indonesia nih Bapak Ibu, tapi di negara-negara lain juga gitu. Dan yang menjadi hiburan lintas generasi juga gitu Bapak Ibu. Karena dari dulu nih ya, Piala Dunia tuh pasti euforianya beda gitu Bapak Ibu ya. Apalagi masyarakat Indonesia nih yang eh, seneng banget sama sepak bola gitu ya. Antusiasnya mulai dari sepak bola liga daerah, liga nasional, bahkan sampai liga Piala Dunia itu pasti banyak sekali yang antusias mengikuti kayak gitu. Dan Piala Dunia ini juga Bapak Ibu menjadi momen berkumpul bersama keluarga, teman gitu ya, komunitas gitu dan bisa menyatukan jutaan orang dalam semangat yang sama kayak gitu. Jadi Piala Dunia ini ajang pertandingan sepak bola 4 tahun sekali yang euforianya berbeda gitu Bapak Ibu dari pertandingan-pertandingan sepak bola lainnya. Nah Bapak Ibu kalau kita ngomongin nobar nih Bapak Ibu ya pastikan identik dengan nobar ya atau nonton bareng gitu Bapak Ibu. Biasanya yang kita inget kalau misalkan nobar gitu. Coba misalkan berkumpul bersama keluarga ya kan. Terus kalau nobar biasanya juga ada tebak-tebakan skor ya kan. Ntar tebak-tebakan yang menang siapa, skor akhirnya berapa kayak gitu. Atau bahkan ada yang taruhan gitu ya Bapak Ibu ya untuk menebak skor akhirnya. Lalu jadi momen seru-seruan juga bareng kita biasanya pasti ada nyemil-nyemil dikit, menikmati kopi dan cemilan kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, karena nobar itu biasanya identik tengah malam, identiknya subuh-subuh, pagi gitu ya. Biasanya ada tantangan-tantangannya juga nih Bapak Ibu. Yang pertama tentunya mengantuk ya. Karena tadi yang saya bilang, karena perbedaan waktu, jadi biasanya pertandingan di Indonesia itu jatuhnya di tengah malam atau di pagi-pagi subuh gitu. Jadi kita cenderung seringnya begadang gitu Bapak Ibu ya. Jadi karena besok paginya udah harus aktivitas lagi, jadinya kita sering mengantuk gitu kalau nobar. Yang kedua sulit fokus, ya tentu saja karena jadinya waktu tidurnya berkurang kayak gitu. Dan mudah lelah juga karena bayangin kalau misalkan pertandingannya jam 2 subuh, terus selesainya jam 4-an, terus jam 5-nya udah harus siap-siap beraktivitas, siap-siap kerja lagi. Itu pasti tubuh kita akan lebih mudah lelah. Gitu. Lalu juga makan camilan berlebihan gitu ya. Emang sih Bapak Ibu ya, kalau misalkan kita nobar itu nggak kurang nikmat gitu. Kalau misalkan nggak ada cemilan, nggak ada sambil ngemil, sambil minum apa gitu ya gitu. Tapi cenderung berlebihan gitu ya. Apalagi kalau misalkan nobarnya itu rame-rame gitu ya. Jadinya makin enak gitu kalau nyemil. Lalu yang terakhir juga kurang minum air gitu. Biasanya kita jadi lupa minum nih Bapak Ibu kalau misalkan udah keasikan nobarnya gitu ya. Nah, ini tantangan-tantangan yang sering terjadi saat kita begadang atau kita nobar di tengah malam. Nah, biasanya nih Bapak Ngomong-ngomong soal kopi nih Bapak Ibu, di Indonesia kalau kita ngomongin peminat kopi itu sangat besar nih Bapak Ibu. Ya, bisa dilihat nih di artikel katanya 40% warga Indonesia minum 2 cangkir kopi per hari dan mayoritas suka minumnya di malam hari gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir gimana enggak ya Bapak Ibu ya kalau orang kita itu apa-apa ngopi gitu. Kita mau ketemu temen ngopi gitu ya. Terus kalau mau ketemu member atau ketemu prospek baru gitu ya, pasti ngajak ngobrolnya sambil ngopi. Atau kayak sekarang ini udah mulai masuk musim Piala Dunia, musim nobar gitu ya nonton bola, itu pasti nggak afdol rasanya kalau kita nggak sambil ngopi gitu. Jadi emang kopi ini bisa dibilang udah jadi bagian dari lifestyle-nya orang Indonesia nih Bapak. Gitu. Tapi Bapak Ibu ya, selain emang
Di samping memang peminatnya sangat banyak sekali nih Bapak Ibu di Indonesia, kopi memang punya banyak manfaat untuk kesehatan kita ya Bapak Ibu. Bisa dilihat yang pertama bisa meningkatkan fokus dan energi. Jadi di dalam kopi itu ada senyawa namanya kafein, kandungan kafein yang bisa membantu kita meningkatkan energi dan bikin kita melek gitu. Jadi makanya itu kalau misalkan kita mau begadang ya, kita mau nonton bola, mau lembur gitu misalkan ya, pasti kita minum kopi supaya nggak ngantuk gitu. Nah itu karena si kandungan kafein tadi. Lalu yang kedua, nggak cuma kafein, tapi juga ada antioksidan. Jadi di dalam kopi Bapak Ibu itu ada antioksidan namanya asam klorogenat dan polifenol. Nah, antioksidan inilah yang bermanfaat untuk membantu melawan radikal bebas. Lalu, selain itu bisa juga bermanfaat untuk kesehatan pencernaan kita, gitu ya. Karena kopi ini bisa membantu gerak peristaltik usus sehingga pencernaan kita pun jadi lebih lancar. Lalu yang keempat, ternyata kopi juga bagus untuk memperbaiki suasana hati, memperbaiki bisa meningkatkan produksi hormon serotonin, Bapak Ibu. Nah, hormon serotonin ini yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan rasa bahagia setelah minum kopi. Nah, maka dari itu kenapa nggak heran ya banyak orang yang emang suka minum kopi, yang sering minum kopi gitu ya. Setelah minum kopi itu rasanya kayak lebih bahagia gitu ya, lebih plong gitu. Nah, itu karena ada peningkatan hormon serotonin tadi yang bagus untuk pengaturan emosi, pengaturan suasana hati kita. Kayak gitu. Dan manfaat-manfaat tadi Bapak Ibu itu sudah dibuktikan oleh banyak sekali studi dan banyak penelitian juga, yang mana memang banyak sekali manfaat kopi untuk kesehatan kita. Kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, tapi kita udah tahu nih, tadi udah tahu apa aja manfaat kopi gitu ya. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita beli kopi, kita harus cek juga nih beberapa hal sebelum kita beli dan minum kopinya. Yang pertama, komposisinya gitu. Jadi kita harus baca dulu nih Bapak Ibu, komposisinya apa aja. Apakah dia mengandung bahan tambahan seperti perisa buatan atau pengawet kayak gitu. Lalu kita juga perhatikan kandungan gula di minuman-minuman, terutama kopi bubuk, itu yang tinggi sekali ternyata, gitu ya. Sedangkan dari Kemenkes sendiri sudah menerapkan batas anjuran aman konsumsi gula sehari itu berapa, sehingga kalau misalkan kita minum kopi bubuk gitu ya, kalau kandungan gulanya terlalu tinggi itu juga ya bagi tubuh kita. Gitu. Nah, selain itu kita harus cek dulu juga nih Bapak Ibu, apakah kopinya sudah terdaftar di BPOM atau belum. Gitu. Dan selain BPOM juga kita harus cek dulu apakah sudah tersertifikasi halal atau belum. Gitu. Jadi kita harus perhatikan beberapa hal ini nih Bapak Ibu sebelum kita beli kopi dan kita konsumsi kopinya. Gitu. Nah, di sini Bapak Ibu saya udah ada mengumpulkan beberapa brand kopi yang banyak di pasaran dan kita akan lihat nih Bapak Ibu satu-satu kandungan gulanya sebanyak apa. Itu dari yang paling kiri kita lihat nih Bapak Ibu, satu bungkusnya itu ada 20 gram isinya. Lalu gulanya 12 gram. Lalu ada lagi yang bawah yang warna merah, satu sasetnya itu isi 23 gram, gulanya 17 gram. Lalu di kanan atas kita lihat ada satu bungkusnya itu isinya 24 gram, gulanya 18 gram. Dan yang lainnya mirip-mirip gitu Bapak Ibu ya. Nah, bisa kita lihat nih Bapak Ibu bahwa ternyata kandungan gulanya kopi bubuk instan yang ada di pasaran gitu ya bisa mencapai 50-70% dari isi saset kopinya gitu. Yang mana ini sudah termasuk tinggi nih Bapak Ibu. Apalagi nih Bapak Ibu
sudah mengeluarkan peraturan nih untuk minuman-minuman kemasan itu harus mencantumkan label Nutri Level yang menunjukkan kandungan gulanya itu sudah masuk di level yang aman, sedang atau tinggi gitu. Nah, peraturan baru ini tentu saja menjadi concern baru ya dari Kemenkes bahwa eh, kandungan gula yang tinggi pada minuman-minuman bubuk, terutama kopi bubuk instan itu bisa menjadi hal yang mengkhawatirkan dan tentunya bisa berpengaruh buruk nih bagi kesehatan kita, Bapak Ibu. Jadi kita harus lebih bijak nih ke depannya untuk mulai memperhatikan kandungan gula dari minuman bubuk yang kita minum gitu. Nah, dan itu juga sudah banyak sekali penelitiannya nih Bapak Ibu yang meneliti bahwa gula yang ada di minuman-minuman kemasan, minuman-minuman yang manis itu sangat beresiko bagi kesehatan kita, yang mana bisa beresiko diabetes tipe 2, berat badan naik, gula darah meningkat, bisa juga menyebabkan perlemakan hati dan peningkatan resiko penyakit jantung. Nah, di Indonesia sendiri nih Bapak Ibu, Kemenkes sudah memberikan anjuran atau batas aman konsumsi gula yang bisa kita konsumsi dalam sehari. Gitu. Kalau dari Kemenkes menganjurkannya 50 gram gula dalam sehari atau 4 sendok makan gula. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita bayangin nih Bapak Ibu di kopi-kopi bubuk tadi yang ada kandungan gulanya, misalkan gula dalam satu saset kopi bubuk yang kita minum itu 20-an gram gitu ya. Itu sudah hampir setengah dari baru minum satu cangkir kopi, Bapak Ibu. Sedangkan kita kan masih ada konsumsi makanan-makanan lain, minuman-minuman lain selain satu cangkir kopi itu gitu. Jadi eh, lebih beresiko untuk berlebihan konsumsi gula. Kalau misalkan dalam satu saset kopi bubuk aja udah sebanyak itu. Jadi penting nih untuk kita lebih bijak, aware dan kandungan gula dari kopi bubuk yang kita konsumsi. Kayak gitu. Nah, di sini saya udah membuat bandingan nih Bapak Ibu, membandingkan antara SH Juara Cafe dan kopi bubuk instan lain. Yang pertama kita bahas dari kandungan gulanya. Nah, SH Juara Cafe yang udah kita tahu nih Bapak Ibu punya dua varian, yang varian manis dan varian pahit. Yang mana varian manisnya itu mengandung gula 10 gram dan varian pahitnya mengandung gula 2 gram. Sedangkan kalau kopi bubuk instan lain, Bapak Ibu tadi kita udah lihat ya beberapa contohnya yang udah saya kumpulkan. Yang dari isi satu sasetnya, yang mana itu cukup tinggi gitu ya. Lalu yang kedua kita lihat dari efek ke lambungnya. Kalau SH Juara Cafe, Bapak Ibu seperti yang kita udah tahu ya, salah satu keunggulannya mengandung ganoderma, yang mana ganoderma ini bersifat untuk menyeimbangkan atau alkali dan membantu gerak peristaltik usus. Nah, kalau kopi bubuk instan lain, Bapak Ibu, banyak brand, banyak merek yang sering menggunakan biji kopi kualitas rendah yang diolah dengan tingkat keasaman yang tinggi. Sehingga kurang aman juga nih untuk lambung kita, apalagi kita yang memiliki riwayat penyakit lambung. Gitu. Lalu yang ketiga, kita lihat dari creamernya. Nah, SH Juara Cafe menggunakan creamer nabati berbahan dasar minyak kelapa, sehingga bebas lemak trans juga. Gitu. Sedangkan kopi bubuk instan lain, banyak yang menggunakan creamer nabati berbasis minyak sawit atau minyak hidrogenasi parsial yang mengandung lemak trans. Nah, kenapa sih kayaknya kok lemak trans ini itu penting gitu ya? Nah, nanti akan kita bahas setelah slide ini ya, Bapak Ibu. Nah, lalu yang terakhir, bahan tambahan. Nah, SH Juara Cafe itu tidak menggunakan bahan tambahan apapun. Jadi, untuk wanginya, untuk aromanya itu masih mempertahankan keaslian aroma dari campuran biji kopi Arabica dan Robusta Premium tanpa tambahan perisa buatan atau pewangi buatan.
menggunakan perisa sintetik atau artificial flavors supaya baunya itu menyengat, supaya bau kopinya itu menyengat gitu ya. Sedangkan es Hajora Cafe baunya, aromanya itu masih dari keaslian biji kopinya gitu. Jadi ini beberapa perbandingan nih Bapak Ibu es kopi SH Juara dengan kopi bubuk instan lain kayak gitu. Nah, menyinggung soal lemak trans tadi ya Bapak Ibu. Tadi saya bilang kalau SH Juara Cafe tidak mengandung lemak trans karena menggunakan krimer nabati gitu ya. Jadi kenapa lemak trans ini kayaknya penting banget gitu ya. Kenapa dan apa bahayanya untuk kesehatan kita. Nah, jadi Bapak Ibu sudah banyak sekali nih penelitian, studi-studi yang eh, membahas bagaimana bahaya lemak trans untuk kesehatan kita. Gitu. Jadi bisa dilihat nih Bapak Ibu. Yang pertama, lemak trans apalagi dalam jumlah yang berlebihan itu bisa meningkatkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Lalu menurunkan kolesterol baik atau kolesterol HDL. Lalu bisa meningkatkan resiko penyakit jantung koroner atau penyumbatan pembuluh darah akibat penumpukan lemak. Lalu bisa meningkatkan inflamasi. Lalu bisa juga memicu gangguan fungsi pembuluh darah dan peningkatan resiko kematian akibat penyakit jantung. Jadi kalau simpelnya lemak trans ini dalam jumlah apalagi dalam jumlah yang berlebihan itu bisa membahayakan kesehatan pembuluh darah dan jantung kita. Jadi dengan memilih kopi yang menggunakan krimer nabati yang bebas lemak trans itu sama saja kita mengurangi eh, resiko-resiko ini nih Bapak Ibu, peningkatan kolesterol, peningkatan penyakit jantung gitu. Nah, selain yang tadi ya Bapak Ibu ya, keunggulan dari SH Juara ya, kandungan gulanya lebih rendah, lalu menggunakan krimer nabati, salah satu keunggulannya juga yang mungkin kita semua udah tahu, SH Juara Cafe itu mengandung Ganoderma atau jamur lince gitu ya. Nah, Ganoderma ini Bapak Ibu dia sudah dikenal di dunia kesehatan bahwa dia sering dikenalnya dengan raja herbal gitu ya. Kenapa? Karena dia memiliki banyak sekali manfaat nih Bapak Ibu. Nah, yang membuat Ganoderma ini begitu kaya akan manfaat adalah senyawa-senyawa bioaktif ini. Nih bisa kita lihat ada beberapa senyawa bioaktif. Misal ada beta-glukan. Nah, beta-glukan ini bagus untuk respon imun tubuh, aktivitas sel-sel imun, untuk daya tahan tubuh, dan kesehatan saluran pencernaan. Ada juga polisakarida nih Bapak Ibu, senyawa polisakarida. Dia bagus untuk sistem imun. Dia juga adalah salah satu antioksidan sehingga bisa melindungi sel dari stres oksidatif. Lalu ada senyawa peptida. Dia juga salah satu antioksidan yang bisa membantu melindungi sel dari radikal bebas dan mendukung regenerasi dan pemeliharaan jaringan-jaringan tubuh kita. Lalu ada sterol. Nah, sterol ini dia mendukung metabolisme lemak, lalu membantu menjaga keseimbangan kolesterol dan mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah. Lalu ada juga senyawa triterpenoid. Nah, triterpenoid ini dia salah satu jenis kardiovaskular dan menjaga keseimbangan tubuh kita secara umum. Jadi Bapak Ibu ini kenapa Ganoderma itu disebut raja herbal karena dia mengandung banyak sekali manfaat yang masing-masing punya manfaatnya masing-masing untuk kesehatan tubuh kita. Gitu. Dan ini ada di setiap cangkir kopi SH Juara yang Bapak Ibu minum di rumah. Seperti itu. Nah, jadi bisa disimpulkan nih, kenapa kita harus pilih SH Juara Cafe sebagai pilihan kopi kita untuk di rumah, untuk teman nobar Piala Dunia gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama tentunya tadi menggunakan biji kopi premium.
Yang kedua, menggunakan creamer nabati yang lebih sehat karena dia bebas lemak trans. Yang mana kalau bebas lemak trans tadi kita udah tahu juga lebih aman untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Lalu selain itu kandungan gulanya aman. Sudah dibandingkan juga tadi dengan brand-brand kopi bubuk instan lainnya, kandungannya lebih sedikit. Gitu. Lalu es juara cafe juga tanpa pengawet dan perisa buatan dan juga tentunya mengandung ekstrak Ganoderma yang selain Bapak Ibu dari senyawa-senyawa yang udah saya sampaikan tadi, Ganodermanya ini memiliki rasa pahit yang kalau dipadukan dengan pahitnya kopi itu memberikan rasa yang unik dan berkelas seperti itu. Nah, ngomongin soal Piala Dunia lagi nih Bapak Ibu, balik lagi ke musim Piala Dunia ya Bapak Ibu ya. Seperti yang saya bilang tadi, di musim Piala Dunia ini, apalagi untuk kita yang ngikutin banget nih pertandingannya hampir waktu tidurnya juga akan berkurang gitu ya. Tapi besokannya udah harus beraktivitas lagi, udah harus kerja lagi. Jadi gimana nih tips-tips supaya kita masih bisa tetap bugar walaupun di musim Piala Dunia yang sering begadang ini gitu ya. Yang pertama nih Bapak Ibu, kita harus tidur yang cukup sebelum pertandingan. Nah, misalkan pertandingannya itu jam 2 pagi nih Bapak Ibu. Berarti sebelumnya kita harus tidur yang cukup dulu nih Bapak Ibu. Kalau misalkan sebelum Piala Dunia kita tidurnya jam 9 malam, tapi karena kita mau begadang nih, kita mau nobar, berarti kita tidurnya harus lebih dulu gitu Bapak Ibu. Mungkin jam 7 atau jam 8 kita sudah mulai tidur duluan gitu ya, supaya nanti bisa bangun jam 2 paginya gitu. Supaya apa? Supaya tubuh kita tetap ada cadangan energi nih Bapak Ibu. Karena pada saat kita tidur itu banyak sekali proses-proses biologis yang terjadi dalam tubuh kita. Seperti perbaikan jaringan-jaringan tubuh gitu ya. Pembentukan energi itu juga terjadi pada saat kita tidur. Sehingga kalaupun kita begadang, tapi kita udah tidur duluan nih, setidaknya kita sudah punya cadangan energi gitu Bapak Ibu saat kita tidur sebelumnya. Gitu. Lalu yang kedua, minum air putih yang cukup. Nah, kalau misalkan nobar gitu ya, kita kan suka jadi sering lupa minum gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tetap mencukupi asupan cairan kita dalam sehari gitu. Yang dianjurkan adalah sehari itu 2 sampai 2,5 liter per hari atau 8 sampai 10 gelas dengan cairan atau dehidrasi karena dehidrasi bisa bikin tubuh kita lebih lemes ya, lebih gampang sakit kepala, lebih susah fokus gitu. Jadi alangkah baiknya kita cukupi kebutuhan cairan atau air putih kita gitu. Lalu yang ketiga, batasi cemilan tinggi gula dan tinggi lemak gitu ya. Biasanya kan kalau nobar kita pasti ada ngemil sesuatu ya Bapak Ibu ya, entah itu keripik, ciki-ciki, atau gorengan gitu ya. Yang mana semuanya itu tinggi gula dan tinggi lemak nih Bapak Ibu. Nah, jadi kita mau di musim Piala Dunia ini nih Bapak Ibu kita mulai batasi cemilan. Tetap boleh tapi kita harus bisa batasi karena walaupun cemilan-cemilan ini bisa meningkatkan energi secara cepat, tapi dia bisa menurunkan energi secara cepat juga gitu. Karena kan gula memang sumber energi yang bisa meningkatkan energi secara cepat. Tapi kalau dia berlebihan, uh, alias makanannya yang tinggi gula gitu ya, itu juga bisa menurunkan gula darah kita secara cepat sehingga kita bisa lebih gampang lemes gitu setelah makan cemilannya gitu. Jadi kita bisa mulai batasi nih Bapak Ibu untuk makan cemilan-cemilan terutama yang tinggi gula dan tinggi lemak. Lalu yang keempat, kita bisa lakukan peregangan ringan nih Bapak Ibu atau eh, stretching tipis-tipis gitu ya saat kita nobar gitu. Karena biasanya kalau kita nobar ya Bapak Ibu ya keasikan gitu.
Kita nggak sadar kita tuh duduk berjam-jam gitu ya. Duduk aja berjam-jam nggak ada pergerakan. Nah, itu bisa menghambat peredaran darah kita, Bapak Ibu. Eh, Melakukan peregangan ringan di sela-sela nonton pertandingan Piala Dunia gitu ya. Mungkin bisa ya stretching tipis-tipis gitu ya setiap 30 menit atau setiap 1 jam sekali gitu supaya peredaran darah kita masih tetap lancar dan otot-otot kita nggak kaku gitu ya karena nonton aja gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu SH Juara Cafe ini untuk menemani setiap aktivitas Bapak Ibu, terutama di musim pertandingan Piala Dunia ini ya. Minum bisa diminum saat menonton pertandingan, berkumpul bersama Mantap. keluarga, saat nobar rame-rame bersama komunitas, atau setelah nobar biasanya kita banyak yang berdiskusi juga ya terkait hasil pertandingannya, berdiskusi tentang skor akhirnya bisa juga ditemani dengan SH Juara Cafe. Lalu ketika udah selesai nobar, kita mau mulai kerja lagi, kita mau mulai aktivitas juga minum SH Juara Cafe untuk memulai hari supaya meningkatkan energi, supaya lebih semangat kayak gitu. Nah, tadi kita udah banyak nih Bapak Ibu membahas tentang kopi, tentang begadang, pertandingan sepak bola gitu ya. Nah, kita akan bahas nih beberapa mitos fakta tentang seputar topik yang tadi. Nanti Bapak Ibu bisa bantu ramaikan di kolom chat ya. Menurut Bapak Ibu itu mitos atau fakta? Oke, yang pertama. Mitos atau fakta, kalau semakin manis kopi, semakin baik untuk menambah energi. Nah, kira-kira di kolom chat coba. Mitos, mitos. Oke, mitos. Oke, kayaknya pada jawab mitos semua nih Bapak Ibu ya. Mitos. Oke, kita lihat nih Bapak Ibu. Nah, ternyata mitos Bapak Ibu. Karena memang minuman tinggi gula memang dapat meningkatkan energi dengan cepat ya Bapak Ibu, tetapi peningkatan energi yang cepat itu diikuti dengan penurunan energi yang cepat juga gitu ya. Jadi karena lebih tinggi gulanya, lonjakan gulanya lebih cepat juga, tapi juga nanti turunnya gula darahnya juga akan lebih cepat. Sehingga tubuh kita pun akan lebih cepat lemes lagi gitu. Jadi bukan berarti semakin manis kopi berarti semakin membuat kita berenergi gitu ya. Oke, selanjutnya, mitos atau fakta bahwa kopi itu hanya berisi kafein. Nah, menurut Bapak Ibu ini mitos atau fakta? Coba boleh ditulis di kolom chat. Kopi hanya berisi kafein, jadi nggak ada kandungan lain, cuma kafein aja. Menurut Bapak Ibu, mitos atau fakta nih? Mitos, mitos. Oke. Oke, kita cek nih Bapak Ibu, ini ternyata mitos atau fakta. Nah, ternyata mitos juga Bapak Ibu ya, karena seperti yang saya jelaskan tadi nih, bahwa selain kafein di kopi itu ada banyak senyawa lain, seperti antioksidan gitu ya, dan senyawa bioaktif lainnya. Apalagi kalau di Esa Juara Cafe karena mengandung Ganoderma, makin banyak lagi senyawa bioaktifnya yang tentunya masing-masing punya banyak manfaat. Ya, jadi selain kafein, antioksidan ada senyawa-senyawa tambahan lainnya tadi seperti polisakarida, triterpenoid, gitu ya, sterol, yang mana masing-masing sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Jadi nggak cuma kafein ya Bapak Ibu ya. Oke, ternyata mitos. Selanjutnya, mitos atau fakta, kalau minum kopi pasti membuat tekanan darah tinggi atau tensi tinggi gitu. Nah, menurut Bapak Ibu ini mitos atau fakta? Tanya minum kopi pasti bikin tensi tinggi. Coba menurut Bapak Ibu ini mitos atau fakta? Mitos, mitos. Oke, kayaknya pada jawab mitos ya.
Oke, pada jawab mitos semua, kita lihat nih. Ternyata mitos Bapak Ibu ya. Karena pada sebagian individu yang lebih sensitif terhadap kandungan kopi, memang kafein yang ada di dalam kopi memang bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah, tapi sementara gitu. Jadi kalaupun setelah minum kopi kok tensi saya jadi tinggi nih gitu ya. Nah, itu kemungkinan besar itu hanya sementara karena memang pada beberapa orang yang lebih sensitif kafein memang sangat signifikan peningkatan tensi atau tekanan darahnya. Tetapi tentunya efek ini tidak sama pada semua orang, Bapak Ibu. Karena respon tubuh setiap orang, sensitivitas setiap orang terhadap kafein itu berbeda-beda gitu. Jadi nggak pasti minum kopi nanti bikin tensinya tinggi gitu. Tidak sama efeknya pada setiap orang. Kayak gitu. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Tadi kita udah belajar sama-sama em, bagaimana nih perubahan gaya hidup gitu ya, terutama di jam tidurnya yang akan berkurang. Apalagi kita yang mengikuti euforianya Piala Dunia banget nih Bapak Ibu yang gak mau ketinggalan banget dengan pertandingan Piala Dunia gitu ya. Dan bagaimana kita udah lihat nih tadi SH Juara Cafe kandungannya apa aja, keunggulannya apa aja, dan gimana caranya kita biar lebih bijak memilih kopi yang tentunya nggak cuma enak tapi juga bermanfaat untuk tubuh kita gitu. Jadi jangan lupa Bapak Ibu di musim pertandingan Piala Dunia ini kita minum SH Juara Cafe untuk menemani setiap aktivitas kita, mau itu nobar bersama keluarga atau untuk kopi untuk memulai hari, untuk memulai aktivitas kita sehari-hari itu dengan SH Juara Cafe. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Bila ada kekurangan, saya kembalikan ke Kak Karen. Oke, terima kasih Kak Adelina. Gimana nih Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya kita mau nonton Piala Dunia ditemenin ya sama apa nih? Coba tulis di kolom chat, ditemenin sama apa? Kalau salah jawabannya berarti belum dengerin Kak Adelina nih. Kalau Piala Dunia ditemeninnya sama apa begadangnya? Ayo, Hajara Cafe. Oke. Oke, Bapak Ibu. Kopi juara, betul. Nggak ada yang pakai kopi lain lagi ya setelah ini ya. Minumnya Juara Cafe ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh. Siap Kak Karen, siap Pak Tirta. Tanya-tanya, boleh. Nah ini Kak Adelina sudah ada yang tanya nih. Komposisi dalam satu saset kopi juara, berapa persen kopi, berapa persen Ganoderma, berapa persen creamernya? Mungkin kalau Kak Adelina nggak bisa jawab, mungkin bisa dicatat dulu pertanyaannya, terus bisa dijawab nanti. Oke, Kak Karen, karena aku kayaknya agak kesulitan dengar suaranya, kayaknya aku jawab yang ada di kolom chat aja kayaknya ya. Iya, iya. Eh ini ada yang tanya, baiknya satu hari berapa set kopi untuk perempuan? Oke, jadi kalau untuk pada individu yang
biasa, maksudnya bukan pada perempuan yang hamil atau yang ibu menyusui gitu, itu batas kafein yang aman itu sekitar 3 sampai 4 cangkir kopi sehari. Tapi kalau 1 sampai 2 cangkir kopi dalam sehari, kayak gitu. Mungkin Bapak Oke. Ibu yang yang mau bertanya lagi nih terkait Esa Juara Cafe bisa chat di kolom chatnya aja. Untuk produk-produk kita kenapa masih banyak yang out of stock? Kira-kira kapan ready-nya? Iya Bapak Ibu, jadi untuk saat ini kita masih ngurusin nih Bapak Ibu surat persuratannya supaya produk-produk kita bisa masuk lagi, bisa ready lagi. Jadi Bapak Ibu silakan ditunggu gitu ya. Nanti kalau sudah ready lagi pasti akan kita kabarkan. Kayak gitu. Bapak Oke. Ibu ada yang mau bertanya lagi seputar kopi SH Juara? Ini Kak ada di kolom chat, mungkin bisa dibaca di atas ada yang nanya komposisi dalam satu sasetnya. Aduh, suaranya putus-putus nih Kak Karen. Aku baca yang di chat aja ya. Ini ada, oh iya Pak Eko, halo Mbak Adel apa kabar? Di Coffee Party Medan, iya Pak. Pak Eko apa kabar? Gitu ya, kapan-kapan lagi ke Medan lagi ya Pak. Oke, berapa saset untuk ibu yang sakit? Ada yang nanya. Sebenarnya kalau yang sakit ini berbeda-beda ya Bapak Ibu ya, tergantung dia sakit apa dulu nih, karena ada beberapa penyakit yang memang dia nggak boleh minum kopi dulu gitu. Jadi eh tergantung dia sakit apa dulu gitu. Izin tanya dong, Iya Pak. eh, juara kafe aman untuk ibu hamil ya tadi ya? Oke, sepertinya Kak Halo. Adelina lagi susah mendengarkan ya Pak ini. Kalau misalnya Oh, untuk ibu oke hamil, oke. iya. Kalau untuk ibu hamil, Bapak kita saraninnya Oh, mungkin konsultasi ke ini ya, konsultasi ke dokternya diizinkan atau enggak. Karena biasanya tergantung dengan kondisi kandungan dari ibu hamilnya. Nggak, kalau kandungannya aman, nyaman, intinya nggak ada problem gitu, boleh nggak? Kita kita nggak bisa memastikan Pak, karena kalau misalnya kondisi kandungan setiap orang itu berbeda-beda. Kita nggak bisa memastikan bahwa orang ini aman, bahwa kandungan kita aman. Aman, kalau misalnya Bapak nanya aman atau enggak, aman. Tapi kan kondisi kandungan setiap orang beda-beda. Iya, oke, clear, makasih. Oke, gitu ya Pak. Oke, ini tadi ada yang nanya nih di kolom chat, mungkin Kak Adelina agak kelewat ya. Ini satu saset kopi, ada berapa kopi, ada berapa Ganoderma, jadi beda-beda. Kalau untuk yang di 3 in 1, di kopi instannya itu ada 21,17%. Nah, di Ganodermanya itu ada 0,83%-nya atau setara kurang lebih 1 miligram. Tapi kalau misalnya yang di 4 in 1, itu kandungan kopinya itu ada di 13,57%. Kayak gitu, Ganodermanya di 0,48%. Begitu. Karena Kak Adelina sepertinya laptopnya agak bermasalah ya, jadi nggak bisa jawab kalau misalnya ada yang lagi on cam, on mic, sorry. Jadi mungkin bisa tulis di kolom chat aja ya pertanyaannya. oke, di kolom chat ini ada yang nanya nih Kak Karen. Berapa jam jedanya antara minum kopi SH dan konsumsi obat seperti penderita asam urat, hipertensi, atau diabetes. Jadi, yang kami sarankan kalau mau minum kopi SH Juara dengan konsumsi obat itu memang dijeda. Biasanya kami sarankannya dijeda 30 menit sampai 1 jam gitu. Lalu ada pertanyaan lagi.
Ada untuk yang kemarin tanggal 10 baru sempat unggah dokumen KTP untuk verifikasi. Kalau ini kayaknya lebih baik ditanyakan kepada eh, manajer Itu ya mungkin, Kak Karen ya, ke Pak iya, Rizal atau ke kalau Pak misalnya Martin. masalah KTP mungkin bisa langsung Mm, hubungi bagian CS ya, Bapak dan Ibu. iya. Bonusnya nanti Oke. dikirimnya bulan depan ya, bareng sama bonus fee. Upload dulu KTP-nya ya semuanya ya. Oke, ini ada yang nanya lagi. Oke, ini ada yang nanya lagi nih. Kalau yang sakit lambung, bolehkah minum Esa Juara Cafe? Biasanya kami akan rekomendasikannya coba dulu satu saset atau setengah saset, baru kalau misalkan aman bisa dilanjutkan gitu. Oke. Aturan pakai kalau ngopi berapa kali sehari itu bebas biasanya. Nggak ada dosis khususnya gitu kalau untuk kopi. Lalu ada yang tanya lagi, bisa di-share WA CS atau admin Indo 1. Oh ya itu Kak Karen udah kasih nomornya ya. Oke. Creamer kopi juara berbasis apa? Oke, sepertinya Kak Adelina agak terpental ya. Saya izin coba bantu jawab aja. Creamer kopi juara ini berbasis apa? Jadi di dalamnya itu ada minyak kelapanya, ada natrium kasenat. Ini tuh turunan dari protein susu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya vegan, itu kita biasa kembalikan lagi karena memang masih ada turunan dari produk susunya kayak gitu ya. Terus kalau sakit tremor, ini tremornya disebabkannya oleh apa? Kalau boleh tahu ini tremornya disebabkan oleh apa dulu nih? Karena kan kalau tremor itu banyak penyebabnya, misalnya karena dari diabetes atau karena dari sakitnya saraf dan lain-lainnya kayak gitu. Kenapa kemasan kopi jual produksinya di Malaysia? Karena memang kita produksi kopinya itu di Malaysia, bukan dari Taiwan. Kecuali kalau misalnya produk-produk seperti Yongchen Ganoderma, kopi itu di Malaysia kayak gitu. Kalau kopi juara itu tergolongnya minuman, kayak gitu ya. Jadi itu bukan obat ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita mau PDKT dengan orang yang suka kopi dan merokok. Dan how to explain for healthy life. Kalau misalnya dari Esa Juara sendiri, paling bisa kita jelasinnya bahwa kopi kita itu selain ada kopinya, tapi kita juga ada ganodermanya yang memang punya banyak juga manfaatnya buat kesehatan tubuh kita, kayak gitu ya. Tapi kalau masalah rokok mungkin bisa lebih di-explain lagi kenapa sih kita nggak boleh ngerokok, kenapa kita dampak-dampak bahayanya dari merokok dan lain-lainnya untuk masa depan tentunya. Kayak gitu. Oke. Hipotiroid dan batuk empedu ditangani sama dari penyakit dalam kalau. Oke, Bapak. Kalau misalnya untuk ini kita sarankan produk yang namanya Yongchen Ganoderma ya, Pak. Bapak atau Ibu Sumar. Bapak ya ini ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, Bu. Oke, maaf, maaf. Oke, Ibu, kita saranin Yongchen Ganoderma ya. Untuk TB tulang, Kak, bisa? Bisa. Maksudnya bisa Yongchen Ganoderma ya.
Oke, ini ada lagi yang tanya efek samping dari creamer kopi juara apa saja? Untuk sejauh ini nggak ada ya Bapak Ibu ya, karena kan kalau dibandingkan dengan kopi lain yang menggunakan creamer berbasis minyak sawit, malahan kalau kopi Asa Juara ini lebih aman gitu untuk kesehatan karena tidak mengandung lemak trans gitu. Jadi untuk saat ini tidak ada efek sampingnya. Lakukan terakhir masih ada sedikit endapan, boleh diminum kah? Masih ada sedikit endapan. Mungkin bisa ditambahin air lagi ya Bapak Ibu ya, gitu biar lebih enak diminumnya gitu. Tapi kalau udah endapan terakhir kayaknya nggak usah sih. Kalau udah endapan terakhir kan dia tinggal ampas-ampasnya aja. Bagaimana untuk yang sudah cuci darah 2 kali seminggu? Kalau untuk sudah gagal ginjal, apalagi yang sudah cuci darah, kami lebih sarankannya Yungkien Ganoderma gitu. Untuk penyembuhan sebaiknya minum kopinya sebelum makan atau sesudah. eh Kami lebih sarankannya tergantung ini sakitnya apa dulu, tapi biasanya kami sarankan setelah makan untuk lebih amannya gitu. Beda kopi 3 in 1 dengan 4 in 1. Kalau yang 3 in 1 dia yang tanpa gula, yang pahit. Kalau yang 4 in 1 yang manis yang ada gulanya gitu. Untuk menurunkan gula darah, sebaiknya konsumsi produk apa? Kalau untuk menurunkan gula darah, kami ada produk Yungkien I Ganoderma. Tapi pada saat ini kebetulan masih kosong, nih Bapak Ibu. Jadi mohon ditunggu sampai ready kembali. Oke, oke, Bu Martini. Mungkin nanti boleh ditanyakan ke bagian CS ya, Kak Kirnya. Oke. Kemarin kemarin saya patah pasang pen. Beruntung bisa pesan Yungkien B. Sudah saya minum. Tapi apa emang ada terjadi detox juga karena saya merasakan asam urat naik? Oh, kakinya patah. Sudah minum Yungkien B. Iya, Pak. Masih sangat mungkin kalau misalkan ada terjadi proses detox gitu karena respon tubuh tiap orang juga beda-beda gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi seputar produk atau seputar kopi SH Juara? Yang ketinggalan. Oh iya Bu, produk apa yang cocok untuk anak autis umur 13 tahun kondisi gejalanya masih membius. Oke, kalau untuk kondisi tersebut kita lebih rekomendasikannya Yungkien Ganoderma ya. Gitu. Lalu ini ada Pak Adrianus juga. Saya punya teh SH apa minumnya? Nggak perlu pakai gula. Sehari, sehari maksimal berapa? Kalau pakai gula atau enggak itu sesuai selera sih Pak ya. Kalau misalkan em, biasanya minum teh pakai gula ya pakai gula. Atau misalkan kalau punya penyakit kondisi khusus seperti diabetes, mungkin bisa dibatasi pakai gulanya. Maksimal berapa gelas? Karena teh juga ada kandungan kafeinnya dan batas aman kafein itu biasanya 1 sampai 2 gelas teh atau kopi. Kayak gitu. Yang pahit itu kandungan ganodermanya berapa persen? Untuk kandungan ganodermanya yang pahit dan manis itu sama, yang membedakan kandungan gulanya. Oke Bapak Ibu, kalau kandungan ganodermanya itu lebih banyak yang di pahit ya, dibandingkan yang manis. Kalau gulanya lebih banyak yang di manis. Kayak gitu. Kafein teh sama kopi apa sama? Itu tergantung produknya ya Bapak Ibu ya. Tapi secara umum kopi dan teh sama-sama punya kandungan kafein. Oke, Bapak Ibu semuanya.
Oh, ini teh yang Songhor yang Lucunti ya, Pak ya? Kebetulan saya nggak pernah tahu nih, Pak. Jujur aja, karena itu nggak pernah, maksudnya pas saya masuk, saya belum pernah lihat produknya, jadi saya kurang tahu untuk kandungan kafeinnya, gitu. Pak Adrianus. Oke, ini Pak. Oke, ini ada Pak Haryono untuk meringankan penderita flu pilek batuk atau bahkan disertai peradangan tonsil atau amandel. Produk apa yang cocok, Kak? Oke, kalau penderita flu pilek batuk, itu kami lebih sarankan Yungkien E, Ganoderma, karena em, dia lebih ke virusnya ya, gitu. Karena akibat virus juga, jadi kami lebih sarankan Yungkien E. Tuh, lalu ada nih yang nanya lagi, kenapa sehabis minum kopi kita menjadi lemas, Mbak? Kenapa sehabis minum kopi kita menjadi lemas? Ini kondisinya setelah apa nih Bu? Sebelumnya ada aktivitas fisik yang berat atau gimana? Itu mungkin bisa tergantung aktivitas sebelumnya juga. Boleh minum kopi SH campur es? Boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh. Oke, yang Ibu Martini tadi belum dijawab ya pertanyaan. Itu kalau misalnya permasalahannya Ibu, kita sarani mungkin bisa ditanyakan ke dokter dulu ya, apakah boleh atau enggak untuk lanjut minum kopi. Untuk yang dia sudah ke dokter penyakit dalam dan saraf. Kayak gitu. Oke Bapak Ibu, karena ini sudah jam 3, kayaknya banyak banget nih yang masih mau bertanya. Tapi karena terbatas oleh waktu, kita foto bersama dulu boleh? Boleh semuanya on kameranya, kita foto bersama dulu. Sudah? Kita hitung ya. 1, 2, 3, senyum semuanya. Oke, lanjut next slide berikutnya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktu di seminar hari ini. Sampai jumpa di seminar kita yang berikutnya. Terima kasih Kakak Pater. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu. Mbak Karen. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih.